Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta raya ini, yang menjadikan semua di dalamnya bisa dipakai dan dimanfaatkan, dan yang menyebabkan semua bisa menggunakan, yang menzahirkan dan yang menjadikan semua indera bisa melihat dan menggunakan alam ini. Sementara hakikatnya, alam semesta ini adalah kegelapan dan yang menerangkannya adalah karena padanya kelihatan yang hak tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa melihat alam tetapi dia tidak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada dalamnya kejadian alam, sebelumnya terjadinya alam, atau sesudahnya terjadinya alam, maka dia benar-benar memerlukan wujudnya cahaya-cahaya itu. Dan tertutup baginya cahaya makrifat oleh tebalnya awan benda-benda alam. Tanda pagar, alam ini pada hakikatnya adalah gelap atau adam, tidak wujud. Wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerbitkan kewujudan alam. Tidak ada satu kewujudan yang berpisah daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kewujudan makhluk sekiranya dibuat ibarat, sebenarnya tidak ada sebarang ibarat yang mampu menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Perhatikan kepada api yang dipusing dengan laju. Kelihatanlah pada pandangan kita bulatan api. Perhatikan pula kepada orang yang bercakap, akan kedengaranlah suara yang dari mulutnya. Kemudian perhatikan pula kepada kasturi, akan terhiruplah baunya yang wangi. Wujud bulatan api adalah wujud yang berkaitan dengan wujud api. Wujud suara adalah wujud yang berkaitan dengan wujud orang yang bercakap. Wujud bau wangi adalah wujud yang berkaitan dengan wujud kasturi. Wujud bulatan api, suara dan bau wangi pada hakikat tidak wujud. Begitulah ibaratnya wujud makhluk yang menjadi terbitan dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud bulatan api adalah hasil dari pergerakan api. Wujud suara adalah hasil dari perbuatan orang yang bercakap. Wujud bau wangi adalah hasil dari sifat kasturi. Bulatan api bukanlah api tetapi bukan lain dari api dan tidak terpisah dari api. Suara bukanlah orang yang bercakap tetapi bukan pula lain dari orang yang bercakap. Walaupun orang itu sudah tidak bercakap tetapi masih banyak lagi suara yang tersimpan padanya. Bau, wangi bukanlah kasturi tetapi bukan pula lain daripada kasturi. Walaupun bulatan api boleh kelihatan banyak, suara kedengaran banyak, bau dinikmati oleh orang, namun api hanya satu, orang yang bercakap hanya seorang dan kasturi yang mengeluarkan bau hanya sebiji. Agak sukar untuk memahami konsep ada tetapi tidak ada, tiada bersama tetapi tidak berpisah. Inilah konsep ketuhanan yang tidak mampu dipecahkan oleh akal tanpa penerangan nur yang dari lubuk hati. Mata hati yang diterangi oleh nur ilahi dapat melihat perkaitan antara ada dengan tidak ada. Tidak bersama tetapi tidak berpisah. Atas kekuatan hatinya menerima sinaran nur ilahi menentukan kekuatan. Mata hatinya melihat kepada kegaiban yang tidak berpisah dengan kejadian alam ini. Ada 4 tingkatan pandangan mata hati terhadap perkaitan alam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam. 1. Mereka yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melihat alam ini.
Mereka adalah umpama orang yang hanya melihat kepada api, bulatan api yang hayali tidak menyilaukan pandangannya. Walaupun mereka berada di tengah-tengah kesibukan makhluk, namun mata hati mereka tetap tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu oleh kekacauan makhluk. Lintasan makhluk hanyalah umpama cermin yang ditembusi cahaya. Pandangan mereka tidak melekat pada cermin itu. 2. Mereka yang melihat makhluk pada lahir tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada batin. Mata hati mereka melihat alam sebagai penzahiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang maujud merupakan kitab yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap satu kewujudan alam ini membawa sesuatu makna yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mereka yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zahirnya sementara makhluk tersembunyi. Mata hati mereka terlebih dahulu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kepada segala sesuatu, kemudian barulah mereka melihat makhluk yang menerima karunia daripadanya. Alam tidak lain melainkan perbuatannya, gubahannya, lukisannya atau hasil kerja tangannya. 4. Mereka yang melihat makhluk terlebih dahulu kemudian barulah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memasuki jalan berhati-hati dan waspada, memerlukan masa untuk menghilangkan keraguan, berdalil dengan akal sehingga kesudahannya ternyatalah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujudnya menguasai wujud makhluk. Selain yang dinyatakan di atas tidak lagi dipanggil orang yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar-gambar alam, syahwat, kelalaian dan dosa menggelapkan cermin hati mereka hingga tidak mampu menangkap cahaya yang membawa kepada makrifat. Mereka gagal untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama ada di dalam sesuatu, di samping sesuatu, sebelum sesuatu atau sesudah sesuatu. Mereka hanya melihat makhluk seolah-olah makhluk berdiri dengan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Anasir alam dan sekalian peristiwa yang berlaku merupakan perutusan yang membawa perkabaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkabaran itu bukan didengar dengan telinga atau dilihat dengan mata atau difikir dengan akal. Ia adalah perkabaran gaib yang menyentuh jiwa. Sentuhan tangan gaib pada jiwa itulah yang membuat hati mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata dan merenung tanpa akal pikiran. Hati hanya mengerti setiap perutusan yang disampaikan oleh tangan gaib kepadanya dan hati menerimanya dengan yakin. Keyakinan itu menjadi kunci kepada telinga, mata dan akal. Apabila kuncinya telah dibuka, segala suara alam yang didengar, sekalian anasir alam yang dilihat dan seluruh alam maya yang direnungi akan membawa cerita tentang Tuhan. Abid mendengar, melihat dan merenungi keperkasaan Tuhan. Asyikin mendengar, melihat dan merenungi keindahan Tuhan. Mutahalik mendengar, melihat, dan merenungi kebijaksanaan dan kesempurnaan Tuhan. Muwahhid mendengar, melihat dan merenungi keesaan Tuhan. Yaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing, dengan jelas nyata, tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun dari hal keadaan mereka.
Pada saat itu Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Allah sendiri menjawab, dikuasai oleh Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Ayat 16, Surah Mu'min. Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, lalu kami timpakan azab siksa kepada mereka sebagai balasan dari Yang Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa. Ayat 42, Surah Al-Qamar. Ayat-ayat seperti yang di atas menggetarkan jiwa Abid. Hati Abid sudah berada di akhirat. Alam dan kehidupan ini menjadi ayat-ayat atau tanda-tanda untuknya melihat keadaan dirinya di akhirat kelak. Menghadap Tuhan yang Esa, Maha Perkasa, tiada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangi pandanganmu, dapatkah engkau melihat kecacatan? Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Niscaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa dari melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu karena habis tenaga dengan sia-sia. Ayat 3 dan 4, Surah Al-Mulk. Asyikin memandang kepada alam ciptaan dan dia mengulang-ulangi pemandangannya. Semakin dia memandang kepada alam, semakin dia melihat kepada keelokan dan kesempurnaan pencipta alam. Dia asyik dengan apa yang dipandangnya. Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya jualah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya, bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang tidak ada tulak bandingnya, lagi Maha Bijaksana. Ayat 24, Surah Al-Hasyr. Mutahalik menyaksikan sifat-sifat Tuhan yang dikenal dengan nama-nama yang baik. Alam adalah perutusan untuknya mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Setiap yang dipandang menceritakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku, dan dirikan sembahyang untuk mengingatku. Ayat 14, Surah Toha. Muwahhid fana dalam zat, kesadaran dirinya hilang. Melalui lidahnya muncul ucapan-ucapan seperti ayat di atas. Dia mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia bertukar menjadi Tuhan. Dengan nama Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, hari akhirat. Engkaulah saja, ya Allah, yang kami sembah, dan kepada Engkaulah saja kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat.
Ayat 1-7, Surah Al-Fatihah. Mutahakik kembali kepada kesadaran keinsanan untuk memikul tugas membimbing umat manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bergantung kepadanya. Kehidupan ini adalah medan dakwah baginya. Segala anasir alam adalah alat untuk Dia memakmurkan bumi. Apabila nur ilahi menerangi hati, apa saja yang dipandang akan kelihatanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sampingnya, atau sebelumnya atau sesudahnya.